Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesron dengan NIM 1B1220052. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video kajian literatur dengan bagaimana kelembagaan adat berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan judul Kelembagaan Adat Masyarakat Langkikima dalam Pengelolaan Perubahan Iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan lingkungan global yang paling mendesak pada abad ke-21, ditandai oleh kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Di tingkat lokal, tantangan ini kerap terpadu dengan tekanan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam, sebagaimana terjadi di Kecamatan Langkikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebuah wilayah yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat etnis Tolaki sekaligus kawasan pengembangan industri pertambangan nikel. Di tengah tekanan tersebut, kelembagaan adat masyarakat Tolaki termaksud Lembaga Adat Tolaki atau LAT, ritual adat, serta pengetahuan ekologis tradisional yang diwariskan turun-temurun tetap menjadi rujukan nilai dan norma dalam menata hubungan manusia dengan alam. Kelembagaan ini berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan, termaksud dalam merespon dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan daratan Konawe Utara. Kecamatan Langkikima merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihuni mayoritas masyarakat etnis Tolaki. Dengan mata pencarian yang secara historis bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan perikanan pesisir. Wilayah ini juga tertaut sebagai salah satu kawasan pertambangan industri, pertambangan nikel, dan pembangunan skala besar di Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten. Ekspansi industri ekstraktif di Kabupaten Konawe Utara membawa konsekuensi lingkungan yang signifikan. Sejumlah kajian melaporkan bahwa aktivitas pertambangan nikel di kabupaten ini menyebabkan perubahan bentang alam, deforestasi, serta pencemaran sungai dan wilayah pesisir akibat sedimentasi limbah tambang, yang berdampak pada penurunan kualitas air, produktivitas pertanian, dan hasil tangkapan nelayan lokal. Kerusakan kawasan pesisir seperti Teluk Lasolo turun mengancam ekosistem mangrove dan terumbu karang yang selama ini berfungsi sebagai penyangga alam terhadap abrasi dan dampak perubahan iklim. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara mencatat bahwa sektor pertambangan dan penggalian penyumbangan lebih dari separuh produktif domestik regional bruto daerah, yang menunjukkan betapa besarnya ketergantungan ekonomi daerah pada sektor ekstraktif dibandingkan dengan kapasitas pengawasan dan pengendalian dampak lingkungannya. Kondisi ini merupakan tekanan ganda bagi masyarakat adat Tolaki di Langkikima. Di satu sisi menghadapi perubahan iklim global, dan di sisi lain menghadapi degradasi lingkungan lokal akibat aktivitas ekstraktif yang relatif. Dalam konteks ilmiah, kelembagaan adat memiliki relevansi penting. Secara historis, masyarakat Tolaki memiliki kelembagaan adat Tolaki atau LAT yang berperan menjaga nilai-nilai budaya sekaligus menjadi rujukan penyelesaian berbagai persoalan sosial, termaksud yang berkaitan dengan sumber daya alam dan wilayah. Namun demikian, penelitian yang komprehensif mengenai pengetahuan ekologis tradisional Tolaki, termaksud sistem klasifikasi hutan dan praktis konservasinya disebutkan masih sangat terbatas. Sementara laju modernisasi dan perubahan budaya yang tepat berpotensi mengikis pengetahuan tersebut sebelum sempat berdokumentasikan secara ilmiah. Kesenjangan ilmiah yang mendorong perlunya kajian literatur yang mendalam mengenai kontribusi kelembagaan adat Tolaki Langkikima terhadap pengelolaan lingkungan dan respon terhadap perubahan iklim. Kelembagaan adat masyarakat Tolaki Langkikima dan Kabupaten Konawe Utara pada umumnya terwujud dalam 3 bentuk: struktur kepengurusan formal adat atau lembaga adat Tolaki,
ritual atau upacara adat yang berkali-kali yang terkait siklus hidup dan pertanian, serta sistem pengetahuan ekologis tradisional yang mengatur pemanfaatan hutan, lahan, dan pesisir. Berikut tabel yang merangkum unsur-unsur tersebut berdasarkan literatur yang tersedia. Lembaga Adat Tolaki atau LAT di Sulawesi Tenggara berperan sebagai wadah pelestarian nilai-nilai budaya suku Tolaki, termaksud melalui penyelenggaraan ritual Moshe Wonua yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan unsur pemerintahan sipil maupun militer secara bersama-sama. Ritual ini telah dipraktikkan sejak abad ke-13 sebagai bentuk penyucian kampung atau wilayah, dan tetap dipertahankan hingga era modern sebagai pertanda identitas kolektif masyarakat Tolaki, termaksud yang tinggal di wilayah Konawe Utara seperti Langgikima. Pada aspek pertanian, masyarakat Tolaki di Konawe Selatan, daerah yang berbatasan budaya dengan Konawe Utara, mempraktikkan upacara Mohau Ndau yang menandai tahapan kegiatan bercocok tanam. Upacara semacam ini umumnya berkaitan erat dengan pengamatan terhadap muslim dan siklus alam, sehingga secara fungsional dapat dipahami secara bentuk kearifan lokal yang membantu petani menyelesaikan pola tanaman dengan kondisi cuaca yang bervariasi. Pada aspek lautan dan pesisir, kearifan lokal etnis Tolaki juga ditemukan mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir di kawasan Konawe, mencerminkan pola relasi masyarakat pesisir Tolaki dan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Pada aspek kehutanan, kajian mengenai pengetahuan tradisional masyarakat Tolaki dalam klasifikasi dan pengelolaan hutan meski dilakukan di desa Pemadati, Konawe Selatan, menunjukkan bahwa masyarakat Tolaki secara umum memiliki sistem pengetahuan dalam mengategorikan fungsi kawasan hutan. Studi ini juga menegaskan bahwa penelitian komprehensif mengenai pengetahuan hutan Tolaki masih sangat terbatas dan pengetahuan tersebut terancam tergerus oleh laju modernisasi yang cepat, sehingga upaya dokumentasi menjadi mendesak dilakukan, termasuk di wilayah Langgikima yang saat ini menghadapi tekanan konservasi lahan akibat pertambangan. Yang pertama ada kelembagaan adat sebagai model sosial kolektif. Merujuk pada kerangka teori aksi kolektif Elinor Ostrom mengenai tata kelola sumber daya bersama. Keberhasilan kelembagaan lokal dalam menjaga sumber daya alam umumnya ditentukan oleh kejelasan batas wilayah kelola, aturan pemanfaatan yang disesuaikan kondisi lokal, mekanisme pengawasan oleh komunitas sendiri, serta forum penyelesaian konflik yang partisipatif. Lembaga adat Tolaki secara struktural memiliki unsur-unsur tersebut, terutama melalui fungsi tokoh adat sebagai mediator sengketa dan penjaga norma. Meskipun literatur belum banyak mendokumentasikan penerapannya secara spesifik pada isu lingkungan di Langgikima. Yang kedua adalah legitimasi kultural dan spiritual. Ritual seperti Mosehe Wonua dan Monahun Daanu menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat Tolaki terhadap norma pengelolaan wilayah tidak semata bersifat administratif, melainkan bertanam dalam sistem kepercayaan dan siklus spiritual yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Legitimasi kultural semacam ini menjadi kekuatan tersendiri karena kepatuhan terhadap norma pengelolaan lingkungan berlangsung secara intelektual, bukan sekadar akibat pengawasan dari luar. Yang ketiga ada kerentanan kelembagaan di tengah transformasi ekonomi. Namun demikian, kelembagaan adat Tolaki di Langgikima menghadapi tekanan struktural yang signifikan akibat transformasi ekonomi dari basis agrasi pesisir menuju ekonomi ekstraktif berbasis pertambangan.
Studi di wilayah tambang nikel Konawe Selatan yang berdekatan secara budaya dengan Konawe Utara menunjukkan bahwa masuknya industri pertambangan dapat menggeser struktur ekonomi masyarakat, melemahkan kohesi budaya lokal, dan meminggirkan sebagian kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pola serupa berpotensi terjadi di Langkikima mengingat karakteristik industri ekstraktif yang serupa. Yang keempat, ada kesenjangan antara pengakuan formal dan praktik lokal. Secara kelembagaan, kelemahan mendasar yang teridentifikasi dari literatur adalah minimnya dokumentasi ilmiah spesifik mengenai kelembagaan adat di tingkat kecamatan seperti Langkikima. Hal ini berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, misalnya Bali, Maluku, atau Aceh yang kelembagaan adatnya Subak, Sasi, Panglima Laut telah banyak diteliti dan diakui secara formal dalam kebijakan daerah maupun nasional. Kesenjangan dokumentasi ini berimplikasi pada lemahnya basis bukti untuk mendorong pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap kelembagaan adat Tolaki di Konawe Utara. Yang pertama ada kalender adat sebagai instrumen adaptasi. Upacara pertanian seperti menahun Ndau pada dasarnya berfungsi sebagai penanda kalender tanam yang disusun berdasarkan pengamatan pola musim secara turun-temurun. Instrumen kalender adat semacam ini berpotensi menjadi modal adaptasi terhadap variabilitas iklim karena membantu petani menentukan waktu tanam yang sesuai dengan kondisi cuaca lokal, meskipun keadaannya dapat terganggu apabila pada iklim berubah lebih cepat dibandingkan kemampuan adaptasi pengetahuan tradisional. Yang kedua ada kelembagaan sebagai baseline adaptasi perubahan iklim. Salah satu rujukan penting dalam konteks ini adalah kajian baseline kelembagaan lokal pada kawasan hutan mangrove di Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari program adaptasi terhadap perubahan iklim global. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pemetaan kelembagaan lokal termaksud struktur sosial, norma, dan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir merupakan langkah awal yang penting sebelum merancang program adaptasi perubahan iklim berbasis komunikasi. Pendekatan serupa relevan diterapkan pada masyarakat pesisir Langkikima yang merupakan tekanan ganda dari perubahan iklim dan pencemaran akibat aktivitas tambang. Yang ketiga ada perubahan ekosistem pesisir sebagai benteng iklim. Ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang di kawasan Konawe Utara berfungsi sebagai penyangga alami terhadap abrasi dan dampak perubahan iklim. Kearifan lokal pesisir masyarakat Tolaki yang secara tradisional mengatur pola pemanfaatan sumber daya laut berpotensi mendukung pemulihan fungsi ekosistem ini apabila diperkuat dan diintegrasikan dengan kebijakan pengelolaan pesisir formal. Namun demikian, sedimentasi limbah tambang nikel yang mencemari kawasan pesisir sebagai Teluk Lasolo menjadi ancaman nyata yang dapat melampaui kapasitas kearifan lokal semata untuk memulihkannya. Yang keempat ada pelestarian pengetahuan sebagai strategi mitigasi jangka panjang. Sejalan dengan temuan literatur internasional mengenai peran pengetahuan ekologis tradisional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pelestarian sistem klasifikasi hutan tradisional Tolaki, termaksud pengetahuan mengenai kawasan hutan larangan dan hutan sumber air, berpotensi mendukung konservasi kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyerapan karbon. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan kajian terkait, dokumentasi ilmiah atas pengetahuan tersebut mendesak dilakukan sebelum bergerus laju modernisasi dan ahli fungsi lahan atau berlangsung cepat di Konawe Utara. Pada tantangan yang pertama, ekspansi industri pertambangan nikel yang mendominasi struktur ekonomi Konawe Utara dengan kontribusi terhadap PDRB daerah yang jauh melampaui sektor pertanian dan perikanan tempat pembangunan Tolaki tumbuh. Yang kedua ada pencemaran dan sedimentasi limbah tambang
yang merusak kualitas air, sungai, serta ekosistem pesisir sehingga melampaui kapasitas kearifan lokal dan kelembagaan adat semata untuk memulihkannya. Yang ketiga, ada minimnya dokumentasi ilmiah yang spesifik mengenai kelembagaan adat di tingkat kecamatan seperti Langgi Kima, sehingga basis bukti untuk pengakuan hukum formal masih lemah dibandingkan kelembagaan adat di daerah lain. Yang ketiga, ada potensi pelemahan kohesi sosial dan penggeseran nilai budaya akibat transformasi ekonomi dari basis agresi pesisir menuju ekonomi ekstraktif, sebagaimana ditemukan pada wilayah tambang di sekitar Konawe. Yang terakhir, risiko hilangnya pengetahuan ekologis tradisional Tolaki, termasuk klasifikasi hutan dan kalender tanam adat, akibat laju modernisasi yang cepat serta minimnya generasi muda yang mewakili pengetahuan tersebut. Di bagian peluang ada yang pertama, ada penguatan dan revitalisasi lembaga adat Tolaki atau LHT sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mediasi konflik lahan serta pengawasan dampak lingkungan aktivitas pertambangan. Yang kedua, ada dokumentasi ilmiah yang lebih insentif terhadap pengetahuan ekologis tradisional Tolaki di Langki Kima, termasuk sistem klasifikasi hutan dan kalender tanam adat sebagai dasar pengembangan kebijakan adaptasi iklim berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, integrasi kalender adat dan ritual pertanian seperti Munahu Ndau ke dalam program penyuluhan pertanian adaptasi iklim yang dijalankan pemerintah daerah maupun lembaga penelitian. Yang terakhir, ada pemanfaatan momentum kesadaran publik yang meningkat terhadap isu lingkungan di Sulawesi Tenggara, termasuk peran akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawalan isu pertambangan dan lingkungan sebagai ruang advokasi bagi penguatan kelembagaan adat. Studi literatur ini menunjukkan bahwa kelembagaan adat masyarakat Tolaki di Langki Kima melalui lembaga adat Tolaki, ritual seperti Mosehe, Wonua, dan Munahu Ndau, serta pengetahuan ekologis tradisional dalam klasifikasi hutan dan pemanfaatan pesisir memiliki potensi kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, khususnya sebagai modal sosial dan kultur dalam merespon perubahan iklim. Kalender adat pertanian dan norma pemanfaatan sumber daya pesisir berfungsi sebagai instrumen adaptasi berbasis pengetahuan lokal, sementara struktur kepemimpinan adat berperan sebagai mediator sosial dalam pengelolaan konflik sumber daya. Namun, kontribusi tersebut menghadapi tantangan struktural yang berat akibat ekspansi industri pertambangan nikel yang mendominasi perekonomian Konawe Utara, disertai kesenjangan dokumentasi ilmiah yang membuat kelembagaan adat Langki Kima belum mendapatkan pengakuan dan penguatan kebijakan sebagaimana kelembagaan adat di wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian lapangan yang lebih mendalam dan spesifik mengenai kelembagaan adat Langki Kima, sekaligus perlunya kebijakan yang mengintegrasikan kearifan lokal Tolaki ke dalam strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah. Dengan demikian, penguatan kelembagaan adat Langki Kima bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan investasi strategis dalam membangun pengetahuan sosial ekologis masyarakat pesisir dan agresi Konawe Utara di tengah tekanan ganda perubahan iklim global dan degradasi lingkungan akibat aktivitas ekspansi lokal. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan pada edukasi ilmiah berbasis studi literatur kali ini. Sekian dan terima kasih.